Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Dan langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, penyalahgunaan narkoba masih menjadi permasalahan kita bersama. Upaya pencegahan dan pemberantasan terus dilakukan, termasuk di tingkat keluarga. Memperingati Hari Anti Narkoba Sedunia tahun ini, kita akan berbincang dengan Ika Wahyu Hindaryati, Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumsel. Dan kita akan berbincang terkait bagaimana peran keluarga menjadi tameng anti narkoba. Selamat pagi, Bu Ika. Selamat pagi Mas Robi. Baik, sebelum kita berbincangan lebih jauh ini Bu ya, saya sapa dulu ini. Apa kabar Bu Ika? Alhamdulillah sehat, terima kasih Mas Robi. Gimana kabarnya Baik. juga? Siap. Alhamdulillah baik juga Bu. Baik Bu, ini sebelum kita berbincang lebih jauh, ini bisa dijelaskan terlebih dahulu ini untuk tren kasus penyalahgunaan narkoba di tingkat Sumsel untuk beberapa tahun ini begitu. Apakah meningkat atau justru menurun? Baik, terima kasih Mas Robi. Kalau kita lihat hasil survei ya di Sumatera Selatan, kita masih mengacu pada survei tahun 2019 kemarin, dan kita masih di ranking kedua dari se-Indonesia ya, tingkat nasional dari yang pertama setelah Sumatera Utara. Namun di tahun kemarin 2021 kita juga sudah ada survei kembali, meskipun katanya hasil survei tersebut mengalami peningkatan, tapi kita belum tahu realnya berapa ranking kita, apakah udah turun ataukah masih tinggi gitu ya. Lalu faktor Apalagi apa sekarang saja? pandemi ya. Faktor apa Gimana? saja yang Jadi menyebabkan terjadi peningkatan begitu Bu? ya, jadi kalau dilihat faktor pandemi COVID ini juga bukan bukan melunturkan atau melemahkan semangat para sindikat bandar ya untuk mencari korban, namun bisa dijadikan juga karena faktor ekonomi gitu ya. Jadi karena banyaknya pengangguran dan lain sebagainya, dan ini semakin masif juga mereka mencari korban-korban, sehingga sindikat jaringan ini juga dengan berbagai macam cara untuk bisa menggoda gitu ya, terutama di kaum milenial gitu, anak-anak remaja, nah seperti itu. Jadi kadang hal yang ini dimanfaatkan oleh mereka supaya gampang untuk menjadi mereka masuk dalam jaringan mereka. Kemudian juga pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Kan kita kan dari mulai 2020 nih, tapi itu juga bisa jadi mereka juga semakin nyaman gitu untuk bisa mengedarkan, karena keterbatasan-keterbatasan itu, sehingga kita juga terbatas juga untuk bisa bergerak gitu ya. Namun tim pemberantas kita juga masih tetap, walaupun dalam masa COVID kita tetap terus melakukan penyidikan dan pengembangan di dalam masyarakat. Betul. Baik Bu, nah ini untuk di Sumatera Selatan sendiri ini kabupaten atau kota mana yang paling masif peredarannya begitu? Kalau dilihat masif peredaran sebenarnya rata ya, semuanya ada juga, hampir di Sumatera Selatan ini semuanya bisa dibilang ada semua sampai ke pelosok desa. Dan sekarang beralih, kalau dulu biasanya hanya di kota besar saja gitu kan, sekarang sudah sampai ke pelosok desa, dan mereka menyasar bukan hanya ke kaum milenial, tapi juga sekarang sudah merambah ke pekerja-pekerja perkebunan. Mereka para sindikat bandar ini juga memberikan iming-iming ke mereka gitu kan, bahwa ini loh obat kuat nih, bisa tahan gitu kan, bisa kalau misalnya nyodok sawit atau nyadap karet, nah gitu bisa, nah gitu-gitu dengan iming-iming yang hoax-hoax yang seperti itu, sehingga kadang-kadang mereka karena ketidaktahuan sehingga mereka jadi terjerumus menjadi korban gitu. Karena kalau sudah biasanya terjerumus kemudian jadi pecandu, itu kan makin lama makin tinggi keinginan dia untuk pakai gitu kan. Sehingga kadang-kadang kalau udah sangat edik sekali, maka apa saja dilakukan gitu. Lalu untuk Ya, jenis-jenis narkoba sendiri yang paling banyak ditemukan beredar di Sumsel ini jenis seperti apa Bu? yang paling banyak sabu. Jadi selain ganja juga sabu. Hmm. Karena sabu kan trennya bukan
bukan kayak dulu. Kalau dulu kan sempat inek juga ya tren ya, Mhm. inek. Inek itu harus diiringi dengan musik-musik gitu ya. Nah Mhm. sekarang enggak, sabu ini mereka lebih senang makainya karena tidak harus diiringi dengan musik, bisa Mmm. dipakai kapan aja, Mhm. siapa saja, di mana aja, nah Mhm. gitu. Jadi trennya memang, sabu, sehingga sabu ini juga mereka mengedarkannya juga sampai ke, paket-paket hemat yang bisa Mmm. terjangkau oleh anak muda gitu, Mhm. mereka bisa CK-CK gitu kan, Mmm. bisa dipakai untuk, rame-rame, nah seperti itu. Cukup membahayakan ini, Bu, ya. Nah, untuk Betul. modus-modus ini kan memang, selama ini memang banyak sekali ditemukan modus-modus atau cara-cara yang dilakukan oleh para pengedar narkoba ini untuk, menyalurkan begitu. Nah, untuk saat ini apakah ada modus peredaran cara baru begitu yang perlu kita waspadai, Bu? Eee, Benar. Jadi inilah kenapa kita punya program. Program pencegahan ini, kita punya sasaran 4 lingkungan. Jadi ada instansi pemerintah, ada, swasta ya, perusahaan-perusahaan swasta itu termasuk perkebunan, sawit, Mhm. kemudian karet gitu ya, dan perusahaan-perusahaan lah ya, baik itu BUMN, BUMD maupun yang lainnya. Kemudian juga, ormas, masyarakat, LSM, itu juga menjadi Mhm. target kita. Mhm. Dan yang paling utama adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dimulai dari mungkin anak, dari PAUD, TK, sedini mungkin. Mhm. SD, SMP, sampai dengan perguruan tinggi, termasuk para guru dan dosen kita libatkan juga untuk bisa menjadi agen-agen pemulihan kita, dan kita latih, kita didik supaya mereka juga bisa menyebarluaskan informasi, Betul. menggaungkan masifnya bahwa narkoba itu berbahaya. Mhm. Nah, makanya kenapa kita juga ada juga program prioritas nasional kita, selain, ada namanya, program Indonesia Bersinar atau Mhm. Indonesia Bersinarkoba, melalui Mhm. desa bersinar, sekolah bersinar, kampus bersinar, nah seperti itu. Jadi, dimulai dari di dalam keluarga. Di keluarga itu kita juga Mhm. memberikan pembinaan untuk ketahanan keluarga dalam membentengi diri Mhm. supaya, jauh dari, pengaruh, buruk narkoba. Mhm. Baik, Bu. Nah, ini kita masih akan, lebih perdalam lagi begitu di segmen selanjutnya karena memang, ini juga salah satu program yang, dilakukan oleh, BNNP Sumsel begitu, Bu, ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda bersama dengan Ika Wahyu Hindaryati, Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumsel. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, Saudara, dan kita lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Ika Wahyu Hindaryati, Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumsel. Bu, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di pagi hari ini. Tentunya tadi Ibu sudah menyinggung sedikit mengenai pencegahan di tingkat keluarga begitu, dan ini seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan lebih detailnya lagi seperti apa? Baik, jadi terima kasih Mas Robi. Jadi, pencegahan, kenapa penting pencegahan dalam lingkungan keluarga? Karena mulanya masyarakat, adanya wilayah itu kan dimulai dari, keluarga gitu kan. Adanya Hmm. beberapa keluarga berkumpul sehingga jadi masyarakat gitu kan. Hmm. Keluarga ini tentunya ya terdiri dari anak gitu, orang Hmm. tua gitu kan. Jadi antara anak dan orang tua, karena banyak, kejadian-kejadian anak-anak yang memang terlanjur, terjerumus atau diiming-imingi teman dan lain sebagainya lah gitu ya. Hmm. Itu karena memang salah satunya adalah, kurang memahaminya orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Hmm. Atau bisa dibilang kurang adanya keharmonisan komunikasi gitu ya, hubungan komunikasi antara Hmm. anak dan orang tua. Nah, kenapa kita ada program ini adalah merupakan suatu pendekatan yang bisa dibilang, sangat menyentuh gitu ya. Jadi kita akan Hmm. bekali mereka dengan beberapa trik-trik pengetahuan-pengetahuan, mereka Hmm. diajak untuk bagaimana bisa mengenali diri sendiri, Hmm. orang tua itu seperti apa sih sebenarnya orang tua yang baik, ya karena memang tidak ada pembelajarannya untuk menjadi, orang tua yang baik gitu kan. Hmm. Jadi bagaimana mengenali diri anak, anak itu seperti apa sih yang diinginkan oleh orang tua, dan demikian juga sebaliknya. Kira-kira, orang tua seperti apa yang jadi harapan anak, sehingga ada kedekatan hati, sehingga anak tadi ada keterikatan yang erat, atau perhatian yang penuh dari orang tua ke anak, sehingga, tidak bisa menjadi benteng yang kuat lah gitu ya. Katakanlah bisa menjadi benteng yang kuat sehingga kalau anak punya masalah,
itu langsung bisa curhat ke orang tua dan mereka memperoleh solusi yang baik gitu. Bukan karena orang tua yang terlalu memaksakan kehendak, orang tua yang terlalu otoriter, orang tua yang terlalu memaksakan diri kehendaknya untuk anaknya sehingga tidak tahu apa sih problem apa sih yang dipunyai oleh seorang anak. Di sini juga kita adakan pelatihan ini sampai 4-5 kali pertemuan. Jadi kita biasanya kita kerjasama sama PKK. Jadi baru ini juga kita sudah menjalin PKS dengan PKK karena PKK punya wilayahnya. Dia ada namanya program Dasa Wisma. Jadi per 10 keluarga itu kita bina. 10 anak, 10 orang tua, demikian sambil saling mengenal sambil bentuknya ya seperti ada simulasinya, teori, game seperti itu sehingga meningkatkan kedekatan terhadap anak. Kemudian anak tadi dibekali juga dengan berbagai macam ilmu supaya dia bisa sharing per sesama sebayanya gitu kan, bisa ada peer sharing gitu, ada antara mereka. Jadi kalau misalnya biasanya anak kalau curhat kalau memang dia pentok nggak bisa ngomong sama orang tua, biasanya dia kan sering ngobrolnya sama teman-teman sendiri gitu ya. Jadi melalui teman-teman ini antar remaja ini juga ada namanya teman sebaya. Jadi kita juga lakukan itu selain dari ketahanan keluarga. Baik Bu Ika, ini untuk bentuk sosialisasinya sendiri seperti apa dan bagaimana caranya untuk bisa menyentuh lapisan masyarakat begitu Bu? Ya, baik. Jadi kalau sosialisasi yang kita lakukan sebenarnya karena memang sekarang sudah agak mulai ya kita bisa offline gitu ya. Kalau selama ini selagi kita masih musim pandemi kita juga menggunakan virtual juga, sering pakai virtual juga gitu ya. Jadi kalau offline biasanya terbatas, kita hanya bisa mengundang ada beberapa orang gitu. Terus karena alhamdulillah sudah mulai reda gitu kan, kasus COVID kita sudah reda. Kemarin kita sudah melakukan workshop juga gitu ya di lingkungan instansi pemerintah, kemudian perguruan tinggi. Jadi kita mengundang beberapa perguruan tinggi, ada dosen, mahasiswa, kemudian ada ormas, kemudian ada juga lingkungan swastanya juga beberapa perusahaan kita undang gitu, ada 30. Kemudian kampus juga ada 30 kampus, kemudian ormasnya semua ormas yang ada kita bina gitu ya, kita melakukan secara offline gitu ya. Tapi selain itu kita juga menggunakan media sosial yang kita punya gitu melalui medsos, baik itu WhatsApp, baik itu Facebook, IG maupun TikTok gitu kan. Bagaimana juga kita harus bisa menggaungkan. Kita juga punya mobil keliling juga Mas. Jadi kita punya mobil keliling yang setiap saat dipakai juga gitu ya di tempat-tempat umum. Kemudian kita juga ada prioritas pilot project ya untuk di Kota Palembang ini kita ambil 2 kelurahan yaitu 36 Ilir dan Kelurahan Sukarami yang akan kita jadikan pilot project untuk menjadi kelurahan bersinar atau bersih narkoba. Nah di sini bukan hanya kita yang turun, kita semuanya bersatu padu gitu ya, bersinergi dengan OPD-OPD lain melalui dari implementasi dari Impres ya, Impres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional sehingga kita alhamdulillah sudah memiliki perda tentang upaya P4GN, kemudian kita juga sudah ada tim terpadu gitu ya, ketuanya Pak Gubernur, kemudian kita juga sudah ada punya rencana aksi daerah gitu ya. Jadi selain itu juga banyak melalui kita misalnya buat kompetisi-kompetisi. Kita bersama dengan Diknas gitu mengadakan kompetisi, perlombaan anti narkoba seperti misalnya pemilihan jadi penyuluh, lomba Mars Narkoba, buat film pendek. Kemudian dengan Diknas kita juga sudah ada PKS dan di Diknas itu juga sudah membuat surat edaran atau mewajibkan seluruh sekolah untuk membentuk satgas anti narkoba. Kemudian kita dengan L2 Dikti juga demikian ya, dalam waktu dekat kita akan buat PKS juga mengharuskan semua kampus-kampus untuk membentuk satgas anti narkoba. Demikian juga OPD melalui Pak Gubernur kita juga sudah membuat himbauan juga untuk membentuk satgas layaknya mungkin ya satgas COVID. Nah seperti itu. Jadi paling tidak melalui satgas COVID ini di dalam tim COVID inilah nanti kita masukkan dalam satgas anti narkoba supaya bisa membatasi
ruang gerak dan mereka menggiring mereka yang sudah terlanjur memakai narkoba tadi supaya dia mau untuk melaporkan diri secara sukarela sehingga memperoleh layanan rehabilitasi. Tujuannya apa? Kita supaya memutuskan tali supply dan demand. Nah, selagi banyak supply-nya, banyak demand-nya gitu ya di Sumatera Selatan ini, maka orang masih akan banyak untuk jualan narkoba gitu kan. Jadi melalui sosialisasi yang kita lakukan, kemudian intervensi ketahanan keluarga, kita juga kerjasama sama, kalau tahun kemarin sama dan Lanal gitu, siapa-siapa aja yang bisa kita ajak untuk kerjasama ya, untuk bisa membuat semenarik mungkin pelatihan kita, upaya kita untuk bisa bersinergi dalam rangkaian menciptakan ketahanan di dalam keluarga untuk mencegah penyalahgunaan yang ada di dalam rumah tersebut. Demikian, Mas. Baik Bu Ika, ini kan untuk sasarannya sendiri artinya memang seluruh masyarakat begitu. Nah, untuk secara spesifik apakah ada sasaran khususnya begitu, Bu? Ya, jadi kalau untuk kita Provinsi Sumatera Selatan, kita punya yang dipakai APBN dibiayai oleh negara gitu ya. Katakanlah kita punya target 10 keluarga dulu ya, 10 keluarga, 10 anak. Tapi kita di BNNK itu ada 9 BNNK, mereka juga ada 10 anggota keluarga, 10 anak. Jadi kalau kita dijumlahin ada 100 keluarga dan 100 anak dulu yang kita jadikan untuk sampling intervensi ketahanan keluarga ini. Demikian. Jadi tapi nanti kita juga mendorong pemerintah daerah untuk bisa menganggarkan, paling enggak menyisihkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan ini gitu ya. Jadi kita modif-modif juga. Bagaimana bisa inovasi lah gitu ya, inovasi pemerintah daerah, karena tanpa ada dukungan dari pemerintah daerah kita juga nggak akan bisa gitu kan. Betul. Jadi harus kerjasama, harus ada saling peduli, kemudian ada komitmen semuanya supaya ini bisa berjalan dengan baik. Baik. Nah, sejauh ini program ketahanan keluarga ini bisa berhasil menekan permintaan ini sudah sejauh mana, Bu? Ini merupakan program baru. Sebenarnya program ini merupakan program baru. Jadi baru dirilisnya tahun kemarin, baru kita jalankan dengan sesuai yang juknisnya tahun ini gitu ya. Jadi kita masih belum bisa, tapi untuk permintaan misalnya untuk sosialisasi seperti itu, kita jemput bola dan kita bisa door to door juga. Kita door to door, kita ke OPD, kita ke masyarakat, kita membentuk jaringan ya, buat jaringan Mas. Jadi kita ngumpulin juga misalnya pemerintah daerah yang mana yang kira-kira siap, kita kumpulin untuk sosialisasi, berapa camatnya, berapa lurahnya kita kumpulin. Kalau kita nggak mampu untuk bisa ngumpulin secara offline, nah kita pakai virtual juga kemarin, udah berapa desa gitu ya, beberapa desa kita adakan sosialisasi secara virtual supaya mereka juga bisa menyebarluaskan informasi ini gitu ya. Jadi dari demikian. Itu juga ada kerjasama juga dari Kementerian Desa, kemudian ada dari OPD lain, misalnya ada ketahanan keluarga dari mana? Oh, dari BKBN, kemudian dari Dinas Sosial, kemudian ada dari Dinas Kesehatan. Jadi kita bisa sama-sama dalam satu wadah dan kita arahkan misalnya khususnya di daerah-daerah rawan gitu ya, daerah rawan narkoba, rawan penyalahgunaan, supaya mereka juga ikut peduli dan merasa ada tanggung jawab juga. Dan kita juga ada namanya pembinaan kawasan rawan ini, ada pemberdayaan alternatifnya. Jadi mereka di tempat kawasan rawan ini, ibu-ibunya, khususnya mereka yang memang yang berisiko ini, kita adakan vocational skill atau skill gitu, pelatihan apa yang kira-kira bisa membantu untuk income atau produktivitas dalam keluarga tersebut. Misalnya di desa ini mereka lahannya banyak, tapi kan nggak bisa nanti kita bisa ada kerjasama sama untuk pihak ketiga untuk bisa atau CSR gitu ya, jadi untuk bisa melakukan pemberdayaan alternatif. Kegiatan apa misalnya yang kita lakukan beberapa waktu di awal tahun tadi kita coba gitu ya, dari 100 hektar sawah kita tanami padi dengan kerjasama sama koperasi MNP, kemudian mereka pupuknya dari mereka, bibitnya dari mereka, dan hasilnya itu harapannya berlipat dari yang biasanya gitu. Jadi mereka bisa dalam membantu untuk income mereka. Kemudian juga
jagung. Nah, rencananya ada 500 hektar. Kita kerjasama juga sama perusahaan kelapa sawit yang mereka ada namanya template tempat yang memang di antara kebun sawit itu kita tanam jagung gitu ya, tanam jagung sehingga selama sawit itu belum menghasilkan panen, mereka sudah bisa memperoleh hasil jagung yang ditanam tersebut. Kemudian juga ada lagi tales bening, macam-macam. Jadi Mas Kevin, kita memang kerjasama bagaimana untuk supaya meningkatkan produktivitas di dalam masyarakat sehingga orang tidak mau mengedarkan narkoba atau orang bisa mengurangi angka prevalensi maupun peredaran narkoba yang ada di wilayah rawan tersebut. Baik, artinya sejumlah program juga digalakan begitu untuk turut mendukung begitu Bu ya. Nah, sejauh ini ditemukan kesulitankah, apalagi ini kan juga mungkin sampai ke pelosok-pelosok desa begitu untuk melakukan sosialisasi. Nah, tanggapan masyarakat sejauh ini seperti apa Bu? Jadi kalau tanggapan masyarakat sebenarnya mereka sangat senang ya dengan program seperti itu. Hanya mungkin barangkali perlu adanya support dari pemerintah daerah gitu kan. Tanpa ada support gitu kan, misalnya ada dukungan dari pemerintah daerah, kita juga nggak bisa bisa melakukan apa-apa gitu ya. Harus ada pelibatan, kemudahan, kemudian urusan-urusan misalnya perizinan dan segala macamnya lah, harus ada dukungan dari pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah juga harus tahu bahwa permasalahan narkoba ini juga merupakan suatu masalah yang harus diprioritaskan gitu ya, sehingga mereka punya tanggung jawab sehingga bisa menyisihkan sedikit anggaran untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan di dalam desa atau kelurahan yang ada di wilayah di luar Sumsel ini gitu ya. Jadi yang kendala kita memang mereka masih belum jelas gitu ya, belum semacamnya belum ada mungkin ketegasan atau mungkin stressing dari kepala daerahnya gitu, karena mungkin barangkali ya karena kita mungkin sekarang sedang dalam masa pandemi, kemudian banyak refocusing anggaran sehingga kadang-kadang ini masih baru sedikit lah, tapi sudah ada perhatian dari pemerintah daerah. Nah, kita kemarin juga lihat di Pagaralam, seperti wali kota Pagaralam sangat kooperatif gitu. Mereka juga menyiapkan, selain ada 3 desa yang memang dibiayai oleh kita, mereka sudah menyediakan 35 kelurahan yang mereka dibiayai oleh pemerintah kota gitu ya, dari pakai APBD. Kemudian di Empat Lawang juga demikian, ada mereka menyiapkan 147 desa ini untuk dibiayai oleh APBD-nya daerahnya. Kemudian ada lagi di Oku Timur juga dia bupatinya menyediakan 40 desa yang siap untuk menjadi desa bersih narkoba. Nah, dalam satu desa bersih narkoba ini kan dibentuk juga satgasnya. Satgasnya ini yang terlibat ya ada camatnya, kadesnya, Karang Taruna, kemudian Babinsa Babin Kamtipmas, untuk masyarakat tokoh agamanya, ibu PKK-nya, dan semuanya di situ terlibat di sana. Dan mereka harus aktif bagaimana menjadikan desa tersebut bersih dari penyalahgunaan narkoba. Kalau misalnya ada keluarga yang memang sudah terlanjur, mereka nggak segan-segan untuk melaporkan, jangan takut untuk melapor gitu, supaya ini bisa mengurangi permasalahan penyalahgunaan yang ada di wilayahnya. Kemudian kalau misalnya ada pengedar, ada bandar, ada apa, juga melalui Satgas inilah sebagai penjembatan sebagai teman-teman di tim pemberantasan supaya meminimalisir kalau misalnya ada bandar nih, wah itu desa itu udah ada Satgas itu gak enak tuh kita. Nah akhirnya paling tidak buat shock terapi juga mereka untuk bisa membatasi ruang gerak mereka sehingga peredaran narkoba ini harapannya bisa menurun gitu. Baik, terakhir nih Bu, apa himbauan dari BNP Sumsel kepada masyarakat Bu? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kita memperingati Hari Anti Narkotika Internasional ini diperingati setiap tanggal 26 Juni ya, setiap tahunnya. Ya mudah-mudahan masyarakat juga paham. Nah mulai sekarang jangan takut untuk melapor. Jadi berani cegah, berani lapor, berani rehab, itu yang paling keren. Supaya apa? Supaya bisa mengurangi. Kalau misalnya masyarakat kita sudah punya kesadaran, punya kepedulian untuk melaporkan, untuk minta sih misalnya, Bu, kami udah ada arisan ini,
arisan bulanan, arisan apa, kita panggil dong ibu-ibu biar kesini biar dikasih pemahaman bahaya narkoba itu seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa, modusnya seperti apa, supaya mereka lebih tangguh lagi. Betul. Mereka punya benteng yang kuat dalam masyarakat tersebut. Demikian, jadi jangan takut untuk melapor karena kalau kita nggak peduli maka kapan lagi gitu ya, mau jadi apa sebenarnya kita seperti itu. Demikian. Betul. Artinya ini semua lapisan masyarakat juga harus turut dan juga bahu-membahu untuk menangani pengedaran narkoba ini supaya masyarakat kita juga terhindar dari penyalahgunaan narkoba begitu. Baik. Terima kasih Ibu Ika Wahyu Hindaryati, Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dan terima kasih Ibu Ika atas perbincangannya pagi hari ini. Baik saudara, dan usai jeda, Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel.